Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan. Kali ini saya akan membahas tentang rantai pasok garam dan solusi dengan menggunakan blockchain begitu. Nah, garam merupakan komoditas penting baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Namun di Indonesia, produksi garam itu masih belum mampu memenuhi kebutuhan, khususnya industri. Hal ini menyebabkan ketergantungan terhadap impor yang masih tinggi. Selain itu, sistem rantai pasok garam masih panjang dan belum efisien, sehingga menimbulkan berbagai masalah struktural. Nah, untuk permasalahannya yang paling utama yaitu ada tiga hal masalah dalam rantai pasok garam. Yang pertama yaitu asimetri harga. Nah, petani itu tidak mengetahui harga pasar sebenarnya karena informasi dikuasai oleh tengkulak. Bisa dibilang kalau kata bahasa Maduranya itu jeregen begitu. Nah, yang kedua yaitu lemahnya traceability. Sulit untuk melacak asal-usul garam, terutama jika kualitasnya buruk begitu. Nah, ya untuk yang nomor tiga yaitu efisiensi distribusi, yaitu terlalu banyak perantara hingga biayanya tinggi dan prosesnya melambat. Nah, untuk dampak permasalahannya yaitu menimbulkan dampak besar. Contohnya kalau kepada ekonomi, pendapatan petani rendah karena harganya ditekan oleh atasan. Bisa disebut oleh jeragan. Nah, untuk yang nomor dua yaitu industri. Nah, kualitas garam tidak konsisten sehingga terjadi penolakan atau reject. Itulah alasannya mengapa Indonesia itu masih mengimpor garam dari luar negeri begitu. Nah, untuk yang ketiga yaitu dampak permasalahannya kepada sosial. Terjadi ketidakadilan distribusi pendapatan di rantai pasok. Bahkan di produksi nasional hanya memenuhi sekitar 41% kebutuhan industri. Begitu sedikit sehingga impor masih diperlukan gitu. Nah, solusinya untuk konsep supply chain management atau bisa disingkat dengan SCM adalah sistem yang mengatur alirannya barang supaya ketahuan dan uang dari produsen sampai ke konsumen dalam konteks garam. Nah, SCM penting banget untuk mengatur distribusi lebih efisien, meningkatkan transparansi harga dan memperkuat posisi tawar petani. Begitu. Nah, solusi teknologi blockchain ini ditawarkan sebagai solusi yang paling baik dikarenakan memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama yaitu desentralisasi atau bisa dibilang tidak dikontrol oleh satu pihak begitu. Nah, yang kedua yaitu transparansi. Apa itu transparansi? Yaitu semua data bisa dilihat dengan pihak terkait, baik itu petani, baik itu jeragan dan distribusi. Yang keempat yaitu yang ketiga yaitu immutability atau bisa disebut dengan immutability. Nah, apa itu immutability? Yaitu data tidak bisa diubah. Nah, ketika datanya tidak bisa dirubah, maka petani itu tahu harga garam di saat itu berapa begitu. Nah, yang keempat yaitu smart contract. Apa itu smart contract? Yaitu transaksi otomatis dan aman tanpa ada kecurangan. Nah, yang nomor 6 yaitu model sistem BS atau SCM. Sistem yang diusulkan adalah platform blockchain yang menghubungkan antara petani, industri, pemerintahan, dan distributor.
Nah, untuk fitur-fiturnya yaitu identitas digital petani, pencatatan transaksi digital, dan pelacakan kualitas garam. Jadi, untuk pelacakan kualitas garam itu bisa diketahui oleh semua pihak, baik itu petani, juragan, distributor, hingga ke industri. Nah, untuk pencatatan transaksi digital juga supaya diketahui oleh petani, juragan, dan sebagainya. Nah, alur smart contract ini prosesnya transaksi menjadi lebih sederhana dengan adanya smart contract. Nah, apa itu transaksi menjadi lebih sederhana? Yaitu petani menawarkan garam untuk pembeli menyetujui dan dana ditahan. Nah, yang nomor 3 yaitu bahan dikirim dan diverifikasi. Dan nomor 4 yaitu pembayaran otomatis dilakukan. Jika kualitasnya tidak sesuai, maka dananya dikembalikan begitu. Nah, untuk manfaat dan solusinya, dengan blockchain, petani mendapatkan harga yang lebih adil tanpa dicurangi oleh juragan dan distributor. Nah, yang kedua yaitu distribusi lebih efisien tanpa banyak perantara. Nah, yang nomor 3 yaitu kualitasnya bisa dilacak. Contohnya seperti di Sampang, kualitasnya apakah bagus apakah tidak. Nah, contohnya di Pamekasan, kualitasnya bagus atau tidak begitu. Dan yang terakhir yaitu datanya lebih aman dan transparan begitu. Karena blockchain ini tidak dapat diedit atau diberubah oleh semua orang. Nah, untuk kesimpulannya, rantai pasok garam saat ini masih memiliki banyak kelemahan seperti ketidakadilan harga, sulit untuk pelacakan kualitas, begitu. Nah, blockchain hadir untuk menjadi solusi yang mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kesejahteraan petani. Itulah mengapa Indonesia masih belum maju, karena banyaknya korupsi, bukan hanya pemerintah, bahkan di dunia bisnis begitu. Nah, terakhir yaitu dengan penerapan teknologi ini diharapkan pendapatan petani meningkat secara signifikan. Nah, yang kedua yaitu industri mendapatkan kualitas yang stabil, tidak mendapatkan kualitas yang buruk. Nah, juga yang ketiga yang lebih penting, negaranya dapat mengurangi impor dan menghemat devisa, dikarenakan sekarang untuk masalah impor itu masih banyak keluar negeri, bukan hanya garam. Itu. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan review 10 artikel tentang analisa topik garam. Nah, baik, kali ini saya akan membahas paper review artikel 10 artikel. Nah, untuk paper yang pertama yaitu judulnya analisis kelayakan finansial mesin pelembut garam. Nah, untuk metodenya ini menggunakan deskriptif dengan analisis finansial atau bisa disebut dengan biaya dan keuntungan. Untuk hasilnya yaitu penggunaan mesin layak secara ekonomi, meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi, serta berpotensi menaikkan pendapatan petani. Begitu. Nah, untuk paper yang kedua yaitu judulnya perancangan keuangan bisnis pengelolaan garam berbasis teknologi. Nah, untuk metodenya yaitu analisis keuangan seperti biaya, investasi, dan efisiensi teknologi. Untuk hasilnya yaitu teknologi modern meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing serta
membantu mengurangi ketergantungan impor ke luar negeri. Nah, untuk yang paper nomor 3 yaitu judulnya perancangan alat pencegah air hujan pada produksi garam. Nah, begitu. Untuk metodenya rancangan bangun, desain, uji coba dan evaluasi alat. Nah, untuk hasilnya yaitu alat mampu melindungi produksi dari hujan, meningkatkan kualitas dan menjaga stabilitas produksi. Nah, untuk yang nomor 4 yaitu judulnya analisis permasalahan usaha garam rakyat di Kuanyar. Nah, untuk metodenya yaitu menggunakan metode deskriptif, kualitatif atau wawancara dan studi lapangan. Nah, hasilnya ditemukan kendala utamanya yaitu apa kendalanya? Keterbatasan modal, lalu pemasaran lemah, dan yang nomor 3 yaitu kurangnya inovasi teknologi yang berdampak pada rendahnya kesejahteraan petani. Nah, untuk paper nomor 5 yaitu pengembangan ekowisata garam di Madura. Nah, untuk metodenya ini pendekatan konseptual atau model trip helix. Nah, begitu. Nah, untuk hasilnya ekowisata garam berpotensi meningkatkan nilai ekonomi dan membantu peluang usaha baru bagi masyarakat. Gitu. Supaya mengurangi masyarakat untuk pergi mencari pekerjaan keluar pulau. Nah, paper untuk nomor 6 yaitu judulnya analisis kinerja dan kebutuhan petani garam. Untuk metodenya dengan menggunakan deskriptif dengan pendekatan social learning. Nah, untuk hasilnya SDM petani masih perlu ditingkatkan, terutama dalam pengetahuan dan keterampilan untuk mendukung produktivitas. Nah, untuk paper yang ketujuh yaitu judulnya mengkaji sistem pemasaran garam di Madura. Nah, untuk metodenya yaitu menggunakan deskriptif atau analisis distribusi dan pemasaran. Nah, untuk hasilnya yaitu sistem pemasaran belum efisien karena rantai distribusi panjang, menyebabkan posisi tawar petani lemah. Untuk paper yang ke-8 yaitu menjelaskan sistem pendukungan keputusan mitigasi risiko garam. Nah, untuk metodenya sistem pendukung keputusan menggunakan AHP atau MOORA begitu. Nah, untuk hasilnya sistem mampu membantu menentukan strategi mitigasi risiko sehingga usaha garam lebih stabil dan berkelanjutan. Paper yang ke-9 yaitu judulnya Rancang Bangun Sistem Informasi Garam Rakyat. Metodenya yaitu menggunakan rancang bangun sistem, analisis desain, implementasi, dan uji. Hasilnya, sistem meningkatkan efisiensi pengelolaan data dan transparansi informasi dalam program garam rakyat. Yang ke-10 yaitu judulnya Analisis Pemasaran Garam di Kabupaten Pamekasan. Metodenya menggunakan deskriptif, analisis saluran pemasaran. Nah, untuk hasilnya yaitu saluran distribusi yang lebih pendek memberikan keuntungan lebih besar bagi petani dibanding rantai panjang atau salurannya dari petani, juragan, distributor, industri, dan konsumen. Begitu. Nah, sekian dari saya. Jika ada kekeliruan atau kekurangan, mohon dimaklumi karena saya manusia biasa, bukan nabi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.